Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning, Kristen. How are you today? I'm fine. How about you? I'm fine, thank you. Oke, karena hari ini mungkin nggak ada murid yang bisa datang, cuman kalian berdua yang datangnya, makasih udah datang ke kelas saya. Oke, cuman ada Alvia sama Nia, yang lainnya mungkin masih ada kegiatan, ya udahlah nggak apa-apa. Tadi mereka udah izin ke Bapak. Dan sebelum kita mulai pelajarannya pada hari ini, kita mulai dahulu dengan baca doa. Moga-moga pelajaran kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Oke, sebelum saya mulai pelajarannya, saya ingin bertanya kepada kalian, terutama kepada Alfia. Alfia, jika seumpamanya Anda mendapatkan uang sebesar 5 juta, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Mungkin ditabung atau buat beli keperluan. Boleh. Investasi bisa. Kalau untuk Nia sendiri? Investasi, Sir. Prestasi ya. Oke. Dari pertanyaan Bapak harusnya kalian paham kan ini tentang apa? Mengandai-andai, tentang berandai jika kita mendapat sesuatu, kita melakukan sesuatu, kita berandai. Berarti harusnya kalian tahu kan ini tentang apa materinya? If closer. If clause, pinter Alvia. Yap, kali ini kita akan belajar tentang if clause. Ya mungkin buat kalian ini mungkin adalah suatu pelajaran yang cukup membosankan karena kita sedang online. Tapi percayalah, jangan pernah capek dengan namanya proses. Walaupun prosesnya itu kelihatannya meragukan, tapi percayalah dengan proses itu kalian bisa menjadi yang terbaik. Oke, dan sekarang Bapak akan share screen. Kali ini kita akan melihat materi kali ini. Yap, ini dia materinya. Conditional sentence followed by suggestion and imperative. Kalimat pengandaian atau conditional clause adalah beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Namun pada pembahasan kali ini kita akan berfokus pada kalimat pengandaian diikuti dengan kalimat perintah atau saran. Apakah kamu tahu apa itu kalimat pengandaian? Seperti apa sih kalimat pengandaian itu? Kalimat pengandaian itu adalah kalimat yang bermakna jika atau seandainya. Contohnya, if you go to the public place, use your mask. Jika kamu pergi ke tempat umum, pakai maskermu. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus rajin belajar. If you want to pass the examination, you have to study hard. Kedua kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang mengandung makna pengandaian. Oke. Jadi ini adalah makna pengandaian. Jadi kita berandai-andai. Jika misalnya kita seperti ini, jika kita melakukan kegiatan seperti ini, jika kita melakukan sesuatu ini, kita berandai apa yang akan terjadi. Ya seperti ini, jika kita lagi jalan-jalan, misalnya if you go to public place, use your mask. Jika kita misalnya mau jalan-jalan, kita misalnya mau shopping, kita harus mengenakan masker karena mengingat kondisi kita yang saat ini masih dampak COVID, kita harus memakai masker. Nah, use your mask ini adalah sebuah perintah. Jadi if you go to public place ini adalah kata pengandaian. Seandainya kita keluar ke tempat umum, perintahnya adalah use your mask. Jadi ini adalah kata perintahnya. Dan oke, kita coba cek ya di sini di slide selanjutnya. If you go to the public place adalah if clause yang mengandung makna pengandaian. If you want to pass the examination adalah if clause yang mengandung makna pengandaian. Seandainya jika kita lulus ujian. Kalimat pengandaian bias diikuti oleh kalimat perintah atau imperatif atau kalimat saran atau suggestion. Menurut kalian di antara kedua kalimat di atas, kalimat mana yang diikuti kalimat perintah dan yang mana yang diikuti kalimat saran? Jika kita melihat dari kata-kata seperti ini, Alfia,
Saya ingin bertanya kepada Bapak, mana yang merupakan kalimat perintah dan mana yang merupakan kalimat saran? Kalau perintahnya kan ini ya, Sir. Use your mask. Oke, Kamu harus pakai masker gitu. Terus oke. kalimat pengandaiannya, if you go to a public place, gitu tah? Gitu, Sir. Maksudnya ini, jadi kan gini, use your mask itu adalah perintahnya. Sementara Ya, sementara yang kata public place-nya itu adalah kalimat pengandaian. Jadi yang saya iya. tanya, jadi yang saya itu dari kedua kalimat ini, yang mana yang memakai perintah, yang mana pengandaian yang diikuti kata perintah dan yang mana pengandaian yang diikuti saran, gitu loh, menurut saya. Oh, yang kata perintah yang if you go to a public place, use your mask. Kalau saran yang kedua, if you want to pass the examination, you have to study hard. Oke. Kenapa kamu bisa bilang kalau yang kedua ini adalah saran? Karena ya kalau mau ujian, gimana ya, Sir? You Udah, have to study hard. bilang aja. Oke, study Berarti hard. ya, berarti itu kan saran gitu. Kamu harus belajar lebih ini gitu, rajin belajar gitu. Oke, bagus. Terima kasih Asfia sudah menjawab dengan benar. Yap, iya benar. Kalimat pengandaian yang pertama diikuti oleh kalimat perintah. Kalimat pertama tadi ya yang use your mask. Ciri kalimat perintah adalah kalimatnya tidak menggunakan subjek. Use your mask. Gunakan maskermu. Langsung diawali dengan kata kerja use tanpa didahului subjek sebelum kata use. Jadi sebelum kata use itu nggak ada subjeknya, langsung ke kata kerja. Sedangkan kalimat pengandaian yang kedua diikuti oleh kalimat saran. Untuk membedakan kalimat perintah dengan kalimat saran adalah kalimat saran akan didahului subjek sebelum kata kerja, sedangkan kalimat perintah tidak menggunakan subjek. Contohnya, you have to study hard. Nah, kalimat ini dimulai dengan subjek you, berarti kamu sebelum kata kerja. Maka kata ini bukanlah kata perintah, karena kata perintah pasti nggak bakal menggunakan subjek. Jadi bisa kita lihat di sini, if you want to pass the examination, ada you-nya ini, you have to study hard. Setelah you, baru diikuti kata kerja, study hard. Oke, seperti itu. Oke, Kak, itu aja untuk material pada kali ini. Sementara itu, saya akan meminta kalian di grup WhatsApp itu saya sudah memberikan sebuah postingan di mana kalian coba baca contoh-contoh dari if clause tersebut, dimulai dari Alfia, Nia Safira, sama Ulfa Saadah. Oke, Alfia, coba baca 1 sampai 3. Oke, Sir. Wait. Number 1, if you see John, tell him he need to come to my office. Yang Oke. kedua, if you travel abroad, remember your passport. After this, if you go to Australia, send me a postcard. Oke, jadi menurutmu, jadi dari ketiga if clause tadi, mana aja yang perintah dan mana aja yang saran? Yang perintah yang send me. Yang perintah yang nomor 3 itu, if you go to Australia, send me a postcard. Send me a postcard. Send me, boleh. Jadi salah, Sir. Enggak, bener. Send kan Sorry, sir. sebelum, Where is the text? I can see it. at the WhatsApp group, at the my WhatsApp group. Ulfa Saadah.
Can you see it? At the WhatsApp group, at the IKI kelas. Oke, Bisa dilanjut. oke, bisa dilanjut. Bisa dilanjut. Oke. Kalau yang saran yang nomor 2 itu, if you travel abroad, remember your passport. Ya, remember sarannya. Iya benar. Saran, Nah, diingetin remember your passport. Diingetin. Oke, ya benar wis, benar. Kalau yang satu itu kalau yang satu, if you see John, tell him he need. Perintah. ya tell him, diperintah, tell him suruh ke kantorku, diperintah Iya. untuk langsung ke kantorku. Oke, makasih Alvia. Terus Nia Safira. Nya, are you there? Yes, sir. Oke, coba kamu baca contoh nomor 4 sama nomor 5. Number 4 is if you go to the supermarket, bring back some milk. Oke, terus yang nomor 5. If Mike comes, call me. Gimana, bisa diulang? If Mike come, call me. Call me. Oh ya, benar-benar. Oke, sekarang nomor 4 sama nomor 5 itu adalah kalimat perintah atau kalimat saran. Yang nomor 4 itu kalimat saran. Saran, kenapa saran? Karena jika kamu pergi ke supermarket, bawa kembali. Oh, disuruh membawa kembali itu apa? Susu. Susu. Apa? Disuruh. Disuruh itu apakah memberi saran? Disuruh? Oh, bukan, sorry. Nah, Perintah. perintah. Karena ingat, karena kalau perintah itu sebelumnya tuh nggak ada subjek, langsung ke kata kerja. Bring back. So all of these sentences are imperative, sir, because there is no subject. Yep, there is no subject. Oke, terus yang nomor 5? Yang nomor 5 itu call me berarti perintah, sir. Yep, perintah. Perintah karena disuruh telepon saya. On. Terus Ufasa ada yang terakhir nomor 6 sampai nomor 7. Okay, number 6. If you drink, don't drive. It is If you- imperative, sir, because there is no subject before the verb. Oke, nice. And then number 7, if Bill phones, tell him to meet me at the cinema. Also Oh. imperative. Also imperative. Nice. Because Because before the verb tell, there is a subject. Oke. Oke, terima kasih sudah memberikan contoh yang bagus. Oh ya, BTW Ulfasa ada tadi masuknya telat ya? Yes, sir. I'm sorry. I was cleaning my home. That's okay. I That's okay. That's forgot fine. there is class. That's fine. Okay. Okay, thank you. For shorting our time, let's go to the exercise. Saya sudah memberikan soal pilihan ganda di grup nomor 1 sama nomor 4. Kali ini saya minta Nia Safira untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu silakan dibaca soalnya, terus dijawab jawabannya apa. Disuruh jawab pertanyaan nomor 1, sir. Yep, disuruh jawab pertanyaan nomor 1. Itu yang nomor 1 yang if you finish studying. Iya.
If you finish studying, turning off the lamp. The lamp. The lamp. Berarti jawabannya yang Oh, bukan sir, bukan itu sir. Wait, yes sir. Yang turn off. B. turn off, B. Karena itu adalah sebuah pengandaian yang diikuti sama Objek. perintah. Kan turn off kan tanpa apa namanya? Tanpa ada subjek di awal. Jadi turn off. Turn off berarti kalimat Perintah. Yap, kalimat perintah. Terus ulfasa ada sekarang giliran yang menjawab pertanyaan nomor 2. 2. If you blah 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 my computer, please shut down it after using. The answer is A. Use. If you use my computer, please shut down it after using. Berarti jika kamu memakai sebuah komputer, jangan lupa untuk dimatikan. Berarti itu adalah kalimat Perintah. ya perintah. Betul. Karena tidak ada kalimat subjek sebelum kalimat objek. Sekarang giliran Alfia yang menjawab pertanyaan nomor 3. Yes, sir. If you blah 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 to get the best mark, you should study hard. Jawabannya yang B. B. Karena 1. Karena itu kan kalimat saran ya, sir. ya kalimat saran. Tadi jawabannya gimana? Yang B. 1. Yang B. Benar, jawabannya B. Berarti, Lanjut nomor 4, sir. bentar. Yang if you want to get the best mark, you should study hard. Jika kamu ingin mendapatkan nilai bagus, kamu harus belajar sungguh-sungguh. Itu berarti kalimat saran. ya, kalimat saran. Oke, balik lagi ke Nia Safira. Nia Safira nomor 4 coba. Right, sir. If you want to buy a new car, you B. 1. You should get another job. Yuk, jika kamu ingin membeli mobil baru, kamu harus mendapatkan pekerjaan lain. Berarti jawabannya? I. Berarti bila dilihat dari jawabannya itu berarti adalah kalimat perintah atau saran? Saran. Ya, saran. Disarankan untuk mendapatkan pekerjaan lain. Tuh. Oke. Waktunya sudah hampir habis. Kali ini saya sebelum itu terima kasih buat kalian yang sudah menjawab pertanyaan dari soal tadi, dan setelah ini saya akan memberikan saran atau bisa dibilang kesimpulan dari pelajaran ini adalah kesimpulan dari pelajaran ini itu adalah kalimat pengandaian. Jadi kalian bisa belajar tentang kalimat pengandaian tersebut bila kalian ditanya dengan orang, bila kalian melakukan sebuah dialog, dan jika kalian mendapatkan pertanyaan pengandaian, kalian bisa menjawabnya seperti ini tadi. Dan kalian pun juga bisa membedakan antara kalimat pengandaian yang diikuti oleh perintah dan juga saran. Jadi biar kalian nggak bakal bingung saat kalian melakukan sebuah percakapan di kedepannya nanti. Percakapan bahasa Inggris lebih tepatnya, oke? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga hampir habis. Terima kasih buat kalian yang sudah masuk ke kelas saya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Oke, kita tutup kelas ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. See you again in the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.